yang kebanyakan orang tidak mengetahui perkara-perkara yang syubhat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad faza al-muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudhakkiran bidzalik, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ini, sedikit belajar hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kitab hadis yang kita rujuk adalah kitab Mukhtarul Ahadits atau Arba'in An-Nawawi, kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Semoga kajian kita pada kesempatan kali ini dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, kita melanjutkan hadis Arba'in An-Nawawi. Ini hadis yang ke-6. An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah beliau berkata, Abi Abdullah beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu ketika saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Innal halal bayyinun, sesungguhnya sesuatu yang halal, perkara yang halal itu sudah jelas. Jadi yang halal sudah jelas. Wa innal haram, dan sesungguhnya yang haram juga jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Adapun di antara keduanya, di antara yang halal dan yang haram, itu ada perkara yang mushtabihat atau yang kita dengar syubhat, tidak jelas. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang kebanyakan orang tidak mengetahui perkara-perkara yang syubhat itu. Faman ittaqa syubhat, barang siapa yang meninggalkan perkara-perkara yang tidak jelas, perkara-perkara yang syubhat, tidak jelas dalam haramnya, orang yang meninggalkan perkara-perkara yang syubhat itu, faqad istabra'a li dinihi, maka sungguh dia telah menyelamatkan agamanya, wa irdihi, dan menyelamatkan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat, barang siapa yang tenggelam dalam perkara-perkara syubhat, maka sesungguhnya dia sudah masuk tenggelam dalam perkara-perkara yang haram.
seperti ar-ra'i, pengembala yang mengembalakan hewan gembalaannya itu di tempat yang dilarang. Kemudian karena dia terbiasa mengembalakan di tempat yang dilarang itu, di dekat tempat yang terlarang itu, maka sebentar lagi yushiku an yarta'afi. Sebentar lagi orang itu akan mengembalakan hewan gembalaannya di tempat yang dilarang. Ala wa inna likulli malikin aiman. Ketahuilah bahwa setiap raja itu memiliki aturan, memiliki larangan. Ala wa inna ilallah, sesungguhnya larangan Allah itu adalah maharimuhu, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah kata Nabi, di dalam jasad manusia itu ada mudghah, segumpal daging. Idza saluhat salahal jasad kullu. Jika segumpal daging itu baik, maka seluruh jasad akan menjadi baik. Wa idza fasadat, jika segumpal daging itu buruk, rusak, maka fasadal jasad kullu, seluruh tubuhnya, seluruh badannya akan menjadi rusak. Apa segumpal daging itu? Ada wahiyat al-qalbu, yaitu hati. Jadi itu Bapak-Ibu rahimahullah, hadis yang ke-6. Agak panjang ternyata hadisnya. Jadi di sini Rasulullah SAW menyebutkan atau mengajarkan kepada kita untuk bersikap warok. Warok, insyaallah Bapak Ibu di sini sudah pernah mendengar kata warok. Adapun salah satu definisi warok itu adalah tarkus syubhat, yaitu meninggalkan perkara-perkara syubhat yang belum jelas halal haramnya, ditinggalkan. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, perkara yang halal itu sudah jelas, sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Rasulullah dalam sabda-sabdanya. Kalau masuk yang haram itu sudah jelas. Misalkan yang haram Allah sebutkan misalkan di Quran surah Al-Maidah ayat 90, kata Allah, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan. Jadi ini Allah menjelaskan beberapa hal-hal yang diharamkan. Pertama, innamal khamr haram, jelas. Wal maisir, judi. Wal azlam, dan spekulasi. Ini perkara-perkara yang diharamkan dan merupakan min amali syaitan, adalah bagian dari pekerjaan setan. Itu perkara-perkara yang diharamkan. Termasuk misalkan makanan-makanan yang diharamkan, itu sudah Allah sudah perjelas juga. Misalkan Allah sampaikan di Quran surah Al-Maidah ayat ke-3, hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi dan seterusnya. Diharapkan kepada kalian al-maitatu, bangkai, wad-damu, darah, dan sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah atau sembelihan yang diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala dan seterusnya. Jadi perkara yang halal dan yang haram itu sudah jelas, karena memang dijelaskan secara nampak, secara sahih di dalam Al-Quran, termasuk oleh baginda kita Rasulullah SAW.
Ada juga kata Nabi perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang tidak jelas. Perkara yang tidak jelas ini sebetulnya bukan karena tidak jelas Bapak Ibu dan Bapak, karena orang tidak tahu terkait dengan kejelasan perkara itu. Bisa dipahami baik-baik. Jadi perkara syubhat, perkara yang tidak jelas, sebetulnya bukan tidak jelas hukumnya, tapi karena kebanyakan orang tidak tahu terkait dengan halal atau haramnya perkara itu, sehingga kemudian dimakan kalau makanan ini. Maka kata Rasulullah, perkara-perkara yang masih syubhat itu, yang masih belum diketahui halal haramnya, karena kita belum tahu gitu ya, sebaiknya dihindari. Makanya kata Nabi, فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. Orang yang meninggalkan perkara-perkara syubhat, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Artinya perkara yang tidak jelas itu sebetulnya mengarah kepada perkara yang haram sebetulnya. Makanya kemudian Nabi mewanti-wanti kita untuk juga meninggalkan perkara-perkara yang tidak jelas, yang masih syubhat, yang masih ragu-ragu. Insya Allah Bapak Ibu di sini bisa memberikan contoh-contohnya berkaitan dengan hal-hal yang masih syubhat. Karena rata-rata Bapak Ibu sudah pengalaman berkaitan dengan hal ini. Yang kami tahu setidaknya ketika ada pilkada atau pilkades gitu ya. Kemudian ini 100.000 gitu ya. Apa ini? Ya udah ambil aja gitu ya. Tapi yang nyatanya apa itu? Ada unsur sogok gitu ya. Kalau sogok sudah jelas alamatnya. Jadi ada orang memberi, ada tendensi ada dijoblos atau dipilih. Itu masuk sebetulnya kategori syubhat, dan kadang bisa saja uang itu masuk kategori apa? Ar-rashi wal mutasyir. Benar, orang yang menyogok dan orang yang menerima sogok sama-sama di neraka. Jadi uang semacam itu setidaknya syubhat atau bahkan mengarah kepada sogok yang tentunya dilarang oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini syubhat. Termasuk juga pengalaman saya di dalam Bayu Rahimahullah, dikasih uang nih sampai ada duit 500.000 pokoknya kelambi yang bahasa jalannya. Kemudian ada 100.000, ternyata saya beli baju seharga 170.000. Berarti ada sisa uang 30.000. Ini mau dikemanakan oleh? Padahal anaknya tadi uang 200.000 untuk membeli baju. Nah, ini sebetulnya masuk kategori syubhat tidak jelas. Apakah ini 30 masuk sedekah atau infak, atau kalau ada lebihnya 30.000 dikembalikan kepada pemiliknya, orang yang ngasih itu. Yang lebih amannya tentunya semoga aja gitu, kalau masih hidup orangnya, kalau masih ada. Ini lebih 20.000 gimana ini? Ya udah ambil aja, ya sudah. Tokonya bakso seperti itu. Itu udah jadi jelas namanya. Itu yang uang 30.000 itu sebetulnya masuk syubhat, masuk sama-sama tidak jelas apakah untuk saya atau harus dikembalikan kepada orang yang memberikan itu. Walaupun yang lebih namanya adalah dikembalikan atau setidaknya bertanya ini gimana nih, ada uang sisa 30.000 ya sudah
buat kamu aja itu tadi diambil, kecuali memang orang yang makhluk tadi udah menjelaskan di awal ini 200.000 beli baju, kalau sisa udah ambil aja, sudah jelas seperti itu, sudah tidak syubhat. Jadi perkara-perkara syubhat itu sebetulnya ada hukumnya, tetapi karena kita kemudian yang seolah-olah tidak tahu, tidak tahu atau pura-pura tidak tahu, ada seperti itu. Termasuk berkaitan dengan makanan yang dicontohkan dalam syarah hadis ini. Salah satu contoh disebutkan di sini adalah ketika ada di sini contohnya Pak Ibu ya. Ketika kita katakanlah tinggal di negara minoritas Muslim, mayoritas non-Muslim, kemudian dikasih makanan oleh teman kita anak yang non-Muslim. Sebetulnya kalau kita kaitkan dengan hadis ini, itu masuk makanan yang masih diragukan karena diberikan, kita tinggal di negara mayoritas non-Muslim, kemudian diberikan oleh orang non-Muslim yang tidak tahu berkaitan dengan makanan yang halal atau haram di dalam Islam. Jadi ketika semacam itu patut kita lakukan, kecuali itu sudah jelas Bapak Ibu ya, sudah jelas disembelih atau sudah jelas nampak ayam di situ, baru insya Allah tidak ada keraguan. Kalau tidak jelas dari ayam atau dari apa gitu ya, itu masuk makanan yang syubhat sebetulnya, dan layak untuk kita bersikap ihtiyat atau hati-hati, bukan curiga, tapi kita bersikap hati-hati, bukan curiga oleh teman kita, tidak seperti itu, tapi agar sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita itu bukan sesuatu yang haram, termasuk bukan sesuatu yang syubhat. Karena kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin min al-halal min al-haram fahuwa fannaru awladiha. Kullu lahmin nabata min al-haram fannaru awladiha. Daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih layak bagi dia. Dari Alhamdulillah sebetulnya. Jadi daging kita, darah yang ada di tubuh kita bersumber dari sesuatu yang haram atau didapatkan dari sumber yang haram, itu tumbuh jadi daging, jadi darah, maka kata Nabi, fannaru awla biha, neraka yang lebih layak bagi orang yang seperti itu. Jadi tentunya kita layak untuk berhati-hati berkaitan, apalagi berkaitan dengan makanan ya Ibu yang masuk ke tubuh kita. Termasuk ketika pekerjaan itu adalah pekerjaan yang syubhat atau pekerjaan yang malah mengarah kepada yang haram. Ibaratnya contohnya itu yang baik. Misalkan ada sekarang pekerjaan debt collector, apa itu maksudnya? Itu yang mengumpulkan utang-utang itu kan sebetulnya kan gitu ya. Karena dia itu dianggap pekerjaan, tapi pekerjaan sebetulnya yang syubhat atau bahkan mengarah kepada yang haram sebetulnya, itu haram sebetulnya. Orang yang hutang 1 juta tiba-tiba bayar 100 juta gitu ya, dipaksa dengan debt collector itu yang biasanya badannya gede-gede itu debt collector namanya. Termasuk Bapak Ibu yang saya alami berkaitan musibah ini ketika memberikan hutang dulu ketika di pondok itu ya, ngasih hutang 100.000, kemudian
kemudian teman kita karena mungkin kita tidak tahu gitu ya, atau mungkin kita tahu seperti apa, kemudian membayar uang 100.000 ditambah dengan nasi gitu ya. Gimana nih 100.000 plus nasi gitu ya. Padahal kata Nabi, setiap pinjaman yang mengalirkan manfaat itu termasuk bagian dari riba. Jadi saya mengatakan 100.000 dibayar 100.000 tapi plus apa tadi? Sebungkus nasi. Apakah ini termasuk riba atau tidak? Gitu ya. Ini tentunya perlu diperjelas. Enggak, ini nasi sedekah, gitu ya. Ya sudah dimakan. Kalau memang itu bagian dari uang yang 100.000 tadi, itu termasuk mengambil manfaat dari hutang, itu juga termasuk riba. Termasuk juga yang kami alami adalah gadai. Gadai itu biasanya di pondok dulu sih. Ada orang mengadakan sarung miri, sarung donggala yang harga 500.000 bahkan 1 juta itu. Ada ini asli sarungnya saya, gitu ya. Sebetulnya gadai itu barang tidak boleh dimanfaatkan, gitu ya. Kemudian kita pakai, itu sebetulnya masuk kategori apa? Mengambil manfaat dari hutang, itu masuk syubhat atau bahkan masuk kategori riba karena mengambil manfaat dari hutang. Kata Nabi, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang yang mengalirkan manfaat itu kategorinya riba. Jadi itu Bapak Ibu rahimahumullah, hadis ini Nabi mewanti-wanti kita untuk bersikap wara, artinya meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, apalagi yang haram tentunya malah tidak boleh lagi. Rasulullah melanjutkan, orang yang meninggalkan perkara syubhat berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Kehormatannya terjaga karena dia meninggalkan perkara-perkara yang haram, termasuk perkara yang syubhat. Tapi kayaknya ini tidak berlaku kepada para koruptor gitu ya. Walaupun jadi tersangka korupsi tetap aja senyum gitu kayak tidak tergores kehormatannya gitu. Jadi padahal kata Nabi, orang yang meninggalkan perkara syubhat, dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Sebaliknya, orang yang tenggelam dalam perkara syubhat dan perkara haram, dia telah memusnahkan kehormatannya, merusak kehormatannya. Tapi ada sebagian tadi ada koruptor kita, koruptor kita ini ketika diliput, diinterogasi seolah-olah tidak melakukan sesuatu apapun. Ini tidak sebetulnya. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu rahimahumullah. Kata Nabi, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Orang yang terbiasa melakukan perkara-perkara syubhat, sebentar lagi dia akan terjerumus kepada perkara-perkara yang haram. Jadi enteng gitu ya. Dan berbeda aja kok. Terus begitu sampai dia terjerumus kepada perbuatan yang betul-betul diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking entengnya gitu ya. Sama orang gitu ya, ini maksud saya sebetulnya. Kita tanya, kok gak sholat
sholat Tuhan lagi maksudnya gitu ya. Kok gak sholat tahajud lagi maksudnya doang kok. Kok gak sholat rawatib maksudnya doang kok. Jadi tiba-tiba orang yang semacam ini sebentar lagi akan meninggalkan perkara-perkara yang wajib kalau dituruti gitu ya. Kalau dituruti sesuai sabda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan nawafil amalan wajib. Orang yang mengerjakan perkara-perkara sunnah sebentar lagi dia akan juga meninggalkan perkara-perkara yang wajib kalau enteng banget. Sama orang yang mengerjakan perkara-perkara syubhat yang masih sama-sama dia lakukan sebentar lagi dia akan terjerumus kepada perkara-perkara yang haram karena sifat entengnya tadi, karena tidak ihtiyatnya tadi, tidak hati-hati, tidak bersikap warok. Kemudian kita lanjutkan Nabi rahimahullah, kata Nabi di sini, sesungguhnya ikut 5 lima. Setiap raja itu memiliki larangan-larangan. Adapun siapa raja yang masuk di sini? Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah itu Maliki Yaumiddin. Kerajaan Allah tidak terbatas. Kalau raja di dunia, entah presiden atau siapa, kerajaannya masih terbatas. Kalau Indonesia ada sama kan? Oke gitu ya. Adapun Allah, kerajaannya, kekuasaannya tidak terbatas. Wa in rahimallahu maharimuhu. Adapun larangan Allah adalah sesuatu yang Allah larang, yang Allah haramkan. Jadi yang Allah haramkan itulah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sempat Bapak Ibu yang ngomong di beberapa pertemuan yang lalu, kita sempat membahas berkaitan dengan meninggalkan perkara-perkara yang haram itu merupakan ibadah dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kemarin kita mengutip pernyataan dari Umar. Kata beliau, innal ladzina yashtahuna al-ma'siyata wa la ya'maluna biha ulaika alladzina amtahana Allahu qulubahum lit-taqwa. Sesungguhnya orang yang berniat melakukan kemaksiatan, punya keinginan untuk melakukan yang haram, dan punya kesempatan untuk melakukan yang haram itu, tapi ternyata dia urungkan untuk melakukan perbuatan haram itu karena takut kepada Allah, karena meninggalkan larangan-larangan Allah, maka yang demikian itu merupakan ciri ketakwaan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, ketika kita meninggalkan larangan Allah, itu juga bernilai ibadah, bernilai pahala, dan merupakan ciri ketakwaan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi meninggalkan larangan Allah juga berpahala. Dan ini yang kadang-kadang tidak kita sadari sebetulnya. Yang ada kita ibadah, sholat, zakat, membantu orang lain, zakat, puasa dan seterusnya. Padahal tidak ada pahala yang juga kita lakukan di situ. Kita meninggalkan perjudian, meninggalkan berzinahan, meninggalkan khamar, tidak menggibah orang, tidak memfitnah orang, tidak berburuk sangka kepada orang, itu juga bernilai ibadah dan bahkan kita tidak sadari itu. Nanti daerah mungkin kita kaget lah, di mana pahala ini? Nah itu pahala kamu dulu ketika kamu tidak menggibah,
tidak berburuk sangka, meninggalkan yang haram dan seterusnya. Alhamdulillah sebetulnya kita tidak sadar berbuat ibadah, tapi ternyata dicatat ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh yang sempat kami sampaikan kemarin, ketika ada katakanlah pejabat negara atau pemerintah, kemudian dia punya kesempatan untuk korupsi, punya kesempatan untuk nilai uang rakyat, dan dia ketika melihat duit udah gak karuan pengennya gitu ya, dan itu biasanya anak manusia termasuk saya gitu ya. Kalau sudah melihat dunia coba-coba ini, kalau udah melihat dunia gitu ya, wes hijau katanya udah, apalagi punya kesempatan pejabat aparatur pemerintah. Kalau korupsi tidak ada yang tahu, polisi tahu tinggal di rokok selesai gitu ya. Ternyata si pejabat ini walaupun punya kesempatan untuk korupsi, udah hijau makanya melihat uang gitu ya, dan dia kalau korupsi tidak ada yang tahu, ternyata dia tidak korupsi, dia urungkan melihat uang rakyat. Yang demikian itu luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun mungkin dia tidak merasa sedang melakukan amal ibadah. Itu. Kalau saya tidak korupsi, ya tidak ada pahalanya, Bapak Ibu ya. Gimana korupsi saya bukan pejabat orangnya, yang pejabat gitu. Termasuk orang yang dia dititipi uang oleh orang lain, dia menagih uang oleh orang lain, kemudian dia amanah, dia benar-benar salurkan titipan orang itu juga berpahala. Ini amal ibadah yang seolah-olah kita tidak sadari sebetulnya. Termasuk kemarin yang sudah mencontohkan adalah pedagang gitu ya, pedagang yang jujur dan amanah bersama para nabi, para syuhada dan orang-orang soleh. Pedagang yang jujur punya kesempatan untuk curang, tapi dia tidak curang, tidak mencurangi pembeli, padahal dia bisa saja untuk berbuat curang dan tidak ada yang tahu. Ternyata dia tetap bersikap jujur karena takut kepada Allah, meninggalkan larangan Allah. Yang demikian itu juga bernilai pahala besar tentunya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah 'anil maharim qala Rasulullah. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Ini penting sekali Bapak Ibu rahmatullah. Dan salah satu cara kita meninggalkan perkara yang haram adalah meningkatkan amal-amal soleh, gitu ya. Ya sholat iya, kemudian ulangi sedekah iya, baca Quran iya, taklim iya, sehingga tidak ada waktu untuk melakukan kemaksiatan. Makanya kalau Bapak Ibu di sini ikut kajian katakanlah, itu artinya Bapak Ibu tidak melakukan kemaksiatan. Jadi ada 1 jam di situ kita tidak melakukan kemaksiatan karena waktunya digunakan untuk kajian, untuk taklim, untuk ibadah dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu rahimahumullah, sangat penting sekali disampaikan bahwa meninggalkan sesuatu yang haram itu merupakan pahala yang begitu besar. Makanya salah satu golongan nanti yang akan mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar adalah rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhalullah. Kan hadisnya panjang Bapak Ibu ya. Ada 7 golongan yang akan dinaungi nanti di padang mahsyar.
Salah satunya adalah rajulun da'at imra'atun dzat masjid wa jamalin faqala inni akhafullah. Salah satu golongan yang nanti mendapat rahmat Allah di padang mahsyar adalah orang laki-laki yang diajak hiduran, yang diajak berzina oleh perempuan cantik dan bangsawan, tetapi orang laki-laki ini mengatakan ini akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pahala besar tapi berat. Kalau saya dulu sebelum menikah ibadah seperti itu mungkin udah los selesai gitu ya. Misalkan ibadah seperti ibadahnya Nabi Yusuf kadang-kadang wes baru dan kalau kita begitu. Tetapi Nabi Yusuf ibadah alhamdulillah lolos. Kalau kita seperti itu insya Allah blessed selesai dari itu ya. Tapi kalau yang muda-muda, kalau udah tua-tua kayak apa sini nggak tahu ya. Jadi ternyata orang yang meninggalkan, tidak mau diajak berzina, meninggalkan atau menjauhi rahmat Allah yaitu zina tadi, Masya Allah nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia punya kesempatan untuk bermaksiat, punya celah untuk bermaksiat, tetapi ternyata dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala dia tidak lakukan kemaksiatan dan dosa itu. Semoga kita termasuk bagian dari orang-orang yang mudah melaksanakan perintah-perintah Allah, termasuk juga kuat meninggalkan, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan seperti SDMJ saya mau bilang gitu ya, sholat terus masih aja jalan, sholat iya, korupsi iya gitu ya, sholat iya, nyolong iya, semuanya iya. Itu parah gitu. Jadi kebaikan iya, keburukan juga iya. Sholat iya, puasa iya, nyuri iya, korupsi iya, zina iya, semuanya iya. Ada juga yang enggak, korupsi enggak, nyolong enggak, sholat enggak, puasa enggak semuanya. Itu parah juga parah juga. Tapi ada yang lebih parah, sholat enggak, puasa enggak, nyolong iya, korupsi iya, lebih parah lagi gitu. Yang ini harus seperti apa? Sholat iya, puasa iya, haji iya, korupsi enggak, nyolong enggak, babi enggak, dan seterusnya. Itu yang ideal. Dan semoga kita termasuk bagian dari orang-orang yang ideal semacam itu. Amin. Kemudian kita lanjutkan dalam Ibu rahimahullah. Kata Nabi, dalam jasad, dalam diri manusia ini ada mudghah, ada segumpal daging. Yang apabila segumpal daging ini baik, maka insya Allah seluruh amal perbuatannya akan menjadi baik. Kalau segumpal daging ini buruk, maka seluruh amal perbuatannya nanti akan menjadi buruk. Apa itu? Yaitu hati. Jadi memang jelas Bapak-Ibu rahimahullah. Makanya sempat kami sampaikan ada makalah dari para ulama, apa al-zahir yadullu 'alal batin. Sesuatu yang tampak itu sebetulnya menunjukkan apa yang ada di dalam batin seseorang. Sama contoh yang kemarin saya sampaikan, kalau ada ceret isinya kopi, kalau dituangkan apa yang keluar? Ya kopi, karena isinya kopi. Kalau ada ceret isinya comberan, kira-kira yang keluar kopi atau comberan? Ya comberan kan? Kenapa? Karena yang tampak itu menunjukkan yang tersembunyi. Jadi kalau ada orang yang katakanlah
senangnya memfitnah orang, membuli orang, mencela orang, ya begitulah hatinya, kata Rasulullah SAW. Jadi dia seolah-olah ingin menunjukkan hatinya harus seperti apa, dengan sering menggunjing, memfitnah, seolah-olah dia ingin menampakkan keburukan hatinya gitu. Kalau hatinya tidak seperti itu, insya Allah yang keluar adalah perkara-perkara yang baik. Jadi kira-kira seperti itu kata Rasulullah SAW. Dan ternyata di sini Nabi menyebutkan hati itu adalah segumpal daging. Dan kalau ada daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, apa tadi tulisan sebelumnya adalah neraka lebih baik bagi orang itu. Sama kalau kita sudah terlalu banyak makan sesuatu yang haram, maka biasanya tidak terlintas untuk melakukan kebaikan. Ya maaf gitu ya. Contoh maling, makan dari perkara-perkara yang haram, minum dari perkara-perkara yang haram. Pernahkah maling terpikir untuk ikut majelis taklim? Sulit gitu ya. Maka maling sempat terpikir untuk mendirikan masjid atau mendirikan pondok pesantren atau membantu anak-anak yatim. Sulit terpikir semacam itu. Kenapa? Karena sudah yang masuk dalam perkara-perkara yang haram, dan itu kemudian mempengaruhi seluruh aktivitasnya, bahkan pikirannya pun juga meracuni. Yang dia pikirkan adalah bagaimana melakukan perkara-perkara haram berikutnya. Alhamdulillah, sukses kita tadi malam nyolong, besok kemana kita ini? Nah itu, jadi itu pikirannya. Gitu aja. Soalnya kenapa? Karena yang masuk adalah perkara yang halal. Ketika yang masuk adalah perkara-perkara yang halal, insya Allah mudah kita itu, ringan langkah kita, lembut hati kita untuk melaksanakan aktivitas ibadah. Itu pada wadah. Itu sebetulnya konsekuensi yang logis, konsekuensi yang logis. Apalagi ketika makanan kita bersumber dari yang tidak halal, itu susah untuk diijabah, dikabulkan doa kita, susah. Makanya disebutkan di sini ada hadis berikutnya, Rahimahullah. Bentar, saya carikan dulu ambilkan dulu di sini. Bagaimana ketika tubuh kita itu bersumber dari yang tidak halal, maka sulit diterima keadaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Nabi kita SAW menyebutkan bahwa ada seorang laki-laki, kata Rasulullah, seorang laki-laki yang dia miskin. Kemudian dia mengangkat tangan, berdoa, ya Allah, kabulkanlah hamba saya begini dan begitu. Kemudian ternyata doa orang ini tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tidak dikabulkan oleh Allah? Wa mat'amahu haramun, karena makanan yang dia makan adalah makan dari hasil yang haram. Wa mashrabuhu haramun, yang dia minum adalah minuman yang haram. Wa malbasuhu haramun, pakaian yang dia pakai adalah pakaian yang haram. Kemudian berharap akan yustajabullah. Terus atas dasar apa Allah akan mengabulkan doa-doanya
sedangkan makanan yang halal, minuman yang halal, pakaian yang halal, dan tempat tinggalnya adalah bersumber dari yang haram, maka tidak ada alasan atau tidak ada kesempatan untuk diterima doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, ini sangat penting sekali bahwa kita bekerja dengan pekerjaan yang halal, yang tidak syubhat, termasuk apa yang kita makan, apa yang kita minum, tentunya bersumber dari sesuatu yang halal, termasuk zatnya juga halal. Jadi sumbernya halal, zatnya juga halal. Misalkan ada daging ayam, tapi hasilnya nyolong, ini tentunya tetap haram. Walaupun daging ayam itu secara zatnya adalah halal, boleh dimakan, tetapi karena hasil nyolong, hasil merampok dan seterusnya, maka ini juga menjadi haram. Bukan dari ayamnya yang haram, tapi karena sumbernya itulah yang membuat itu haram. Ada juga sumbernya halal, tapi zatnya tidak halal. Misalkan Bapak Ibu dapat uang dari uang yang halal, kemudian membeli daging babi untuk dimakan, halal atau tidak? Ternyata haram, tidak halal. Walaupun uang yang dia dapat dari sumber yang halal, tapi karena zat babinya itu haram bagi kita umat Islam, maka tetap haram. Kalau masuk harus terkait dengan makanan ya Pak Ibu ya, harus disembelih sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kalau bangkai walaupun ayam gitu ya, tapi tidak proses sembelihan yang secara syar'i, tetap haram kalau tidak disembelih secara syar'i. Kalau babi disembelih haram atau tidak? Tetap haram atau tidak? Walaupun disembelih secara syar'i. Ini perlu diperhatikan oleh ulama. Itu Bapak Ibu rahimahullah berkaitan dengan pesan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk bersikap wara, artinya menjauhi, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, termasuk perkara-perkara yang masih syubhat. Karena syubhat itu lebih cenderung, lebih condong kepada sesuatu yang haram, agar agama kita selamat dan kehormatan kita juga selamat, termasuk nanti hati kita juga selamat, qalbun salim, sebagaimana doanya Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Kata beliau, wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Surah Asy-Syu'ara ayat 87 sampai 89. Wala tukhzini yawma yub'atsun, ya Allah jangan hinakan kami nanti di hari kiamat, di hari orang-orang akan dihinakan, yang saat itu tidak akan bermanfaat lagi anak dan harta benda, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang berjumpa dengan Allah biqalbin salim, dengan membawa hati yang selamat, yang bersih, hatinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu Bapak Ibu rahimahullah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini,
dan semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.